Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang dengan metode pendekatan perpetual. Berikut adalah peta materinya. Yang pertama, identifikasi perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang kedua, menjelaskan pencatatan pembelian dalam sistem persediaan perpetual. Yang ketiga, menjelaskan pencatatan pendapatan penjualan dalam sistem persediaan perpetual. Yang terakhir, jelaskan langkah-langkah dalam siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Operasi dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama yaitu membeli dan menjual barang dagangan. Contohnya seperti Tesco dan Carrefour. Bisa dilihat, berikut adalah salah satu ilustrasi dalam perusahaan dagang. Pertama, ada grosir yang kemudian akan disalurkan ke retail dan dari retail akan disalurkan ke konsumen. Untuk pendapatannya atau penerimaan dari perusahaan dagang kita sebut dengan penjualan. Selanjutnya adalah pengukuran penghasilan dalam operasi perusahaan dagang. Pertama, perusahaan akan mendapatkan penerimaan berupa penjualan. Kemudian akan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah total penjualan barang dagang selama periode tersebut. Kemudian akan menghasilkan laba kotor. Kemudian laba kotor akan dikurangi oleh beban operasi. Selanjutnya baru menghasilkan penghasilan atau rugi bersih. Mungkin yang berbeda dengan perusahaan jasa adalah ketika kita di perusahaan jasa, maka penerimaan akan langsung dikurangi dengan beban operasi, maka akan ditemukan penghasilan atau rugi bersih. Nah, sedangkan ketika di operasi perusahaan dagang, maka kita harus mengurangkan dengan harga pokok penjualan, kemudian akan muncul laba kotor. Ini adalah perbandingan dari siklus operasi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Bisa dilihat, perusahaan dagang memiliki siklus yang umumnya lebih panjang dibandingkan perusahaan jasa. Contohnya, ketika di perusahaan jasa, pertama perusahaan jasa akan memberikan layanan, kemudian akan memunculkan piutang, lalu akan mendapatkan uang, kemudian selesai. Nah, sedangkan ketika perusahaan dagang, pertama kita harus membeli persediaan barang dagang, kemudian kita menjual barang dagang, kemudian kita mendapatkan piutang, lalu kita mendapatkan kas, seperti itu. Ini adalah aliran biaya dalam perusahaan dagang. Pertama ada beginning inventory atau persediaan awal dan harga pokok pembelian atau cost of goods purchase. Nah, yang mana beginning inventory ditambah dengan cost of goods purchase akan menghasilkan cost of goods available for sale atau harga pokok persediaan yang bisa dijual. Selanjutnya, dari cost of goods available for sale akan dibagi menjadi dua, cost of goods sold atau ending inventory, yang mana cost of goods sold adalah harga pokok dari barang-barang yang kita jual, sedangkan barang yang tidak terjual maka akan masuk ke ending inventory. Nah, dalam pengukurannya, perusahaan menggunakan metode pencatatan perpetual atau periodik untuk akun persediaan. Nah, pada video kali ini kita akan lebih membahas mengenai metode pencatatan perpetual. Apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka ada 3 karakteristik. Yang pertama, perusahaan akan menjaga catatan rinci biaya setiap pembelian dan penjualan persediaan. Karena ketika kita menggunakan sistem perpetual, maka kita akan mencatat setiap mutasi dalam persediaan. Yang kedua, catatan terus-menerus menunjukkan inventaris yang harus ada untuk setiap item. Dan yang ketiga, perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali terjadi penjualan. Jadi perpetual memiliki arti yaitu terus-menerus. Nah, yang dimaksud terus-menerus di sini adalah terkait dengan pencatatan dari persediaannya. Maka dari itu, ketika ada pembelian maupun penjualan,
akan terjadi mutasi dalam persediaan. Selanjutnya, apabila kita menggunakan metode pencatatan periodik, maka kita tidak menyimpan catatan rinci tentang barang yang ada. Kemudian, harga pokok penjualan ditentukan dengan hitungan pada akhir periode akuntansi. Perhitungannya sebagai berikut. Persediaan awal ditambah pembelian bersih menjadi barang tersedia dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Maka akan ditemukan harga pokok penjualan. Selanjutnya, ini adalah keuntungan apabila kita menggunakan sistem perpetual. Yang pertama, umumnya digunakan untuk barang dagangan dengan nilai satuan yang tinggi. Yang kedua, menunjukkan kuantitas dan biaya inventaris yang ada setiap saat, karena setiap mutasi dalam persediaan akan dicatat di dalam jurnal. Yang ketiga, memberikan kontrol yang lebih baik atas persediaan daripada sistem periodik, karena kita bisa mengetahui kapanpun dan sesuai dengan mutasi yang ada terkait dengan jumlah dari persediaan yang ada. Selanjutnya adalah pencatatan pembelian persediaan, dapat menggunakan uang tunai atau kredit. Kemudian pembelian akan dicatat apabila barang sudah diterima dari penjual. Selanjutnya, apabila kita ingin membeli secara kredit, maka harus disertai dengan faktur pembelian. Contohnya, Sauk Stereo sebagai pembeli menggunakan faktur pembelian yang disiapkan oleh PW Audio Supply Incorporation sebagai penjual. Sebagai faktur pembelian, siapkan jurnal umum untuk Sauk Stereo untuk faktur dari PW Audio Supply. Pada tanggal 4 Mei, debit persediaan barang dagang sejumlah 3.800 dan kredit utang dagang sebesar 3.800. Persediaan barang dagang debit dikarenakan Sauk Stereo membeli sebuah barang dagangan. Kemudian kredit utang dagang karena Sauk Stereo membelinya secara kredit. Selanjutnya ada dua istilah dalam biaya angkut. Pertama FOB Shipping Point dan yang kedua adalah FOB Destination Point. FOB Shipping Point adalah ketika kita sebagai pembeli akan mengakui dari kepemilikan barang saat penjual memberikannya kepada pengangkut. Selanjutnya, apabila FOB Destination Point, kita sebagai pembeli akan mengakui barang ketika barang tersebut sudah sampai ke gudang kita. Berikut adalah contoh biaya angkut. Ilustrasi yang pertama. Asumsikan setelah pengiriman barang pada tanggal 6 Mei, Sauk Stereo membayar perusahaan pengangkutan umum 150 euro untuk biaya pengiriman. Jurnal pada buku Sauk Stereo adalah 6 Mei, persediaan barang dagang debit 150 dan kas berkurang 150. Kemudian yang kedua, asumsikan persyaratan pengiriman pada faktur di ilustrasi 5-6 atau faktur yang tadi telah meminta PW Audio Supply untuk membayar biaya pengiriman. Jurnal oleh PW Audio Supply adalah 4 Mei, biaya angkut debit 150 dan kas 150. Dapat dilihat perbedaannya apabila kita sebagai pembeli, maka ketika kita menanggung biaya pengiriman akan langsung masuk ke dalam persediaan barang dagang. Nah, apabila kita sebagai penjual akan masuk sebagai biaya angkut. Selanjutnya, ada pengembalian barang atau retur dan pengurangan harga. Jadi terkadang kita sebagai pembeli tidak puas dengan apa yang kita dapatkan. Bisa jadi karena barang rusak atau cacat, kualitas lebih rendah, atau tidak memenuhi spesifikasi.
Jadi ada opsi mengembalikan barang atau kita mendapatkan pengurangan harga dari penjual. Lalu ada potongan harga atau diskon. Persyaratan kredit memungkinkan pembeli untuk mengklaim diskon tunai untuk pembayaran yang cepat. Keuntungannya, pembeli menghemat uang, sedangkan penjual mempersingkat siklus operasi dengan mengubah piutang menjadi uang tunai lebih awal. Ini adalah contoh termin yang kita gunakan dalam potongan harga. Misalkan 2/10 N/30. Artinya kita akan mendapatkan diskon 2% ketika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari. Jika tidak, kita akan membayar penuh dalam waktu jatuh tempo 30 hari. Selanjutnya 1/10 IOM. Diskon 1% jika dibayarkan dalam 10 hari pertama bulan depan. Kemudian N/10 IOM. Jumlah bersih jatuh tempo dalam 10 hari pertama bulan berikutnya. Ilustrasi dari potongan harga. Asumsikan Sauk Stereo membayar saldo jatuh tempo sebesar 3.500, harga faktur kotor sebesar 3.800 dikurangi pengembalian dan tunjangan 300 pada tanggal 14 Mei, hari terakhir periode diskon. Siapkan jurnal yang dibuat Sauk Stereo pada 14 Mei untuk mencatat pembayaran. Oke, jadi asumsinya akan mendapatkan 2% ya, apabila dalam masa diskon. Oke, maka ketika dibayar, utang dagang akan berkurang 3.500, kemudian persediaan barang dagang akan dikredit sebesar 70 karena pembayarannya masih dalam masa diskon. Kemudian kas kredit 3.430, 3.500 dikurangi 70. Selanjutnya adalah pencatatan penjualan barang. Jurnal mencatat penjualan barang yang pertama adalah kas atau piutang debit, kemudian kreditnya penjualan. Nominal diisi dengan harga jual. Yang kedua, harga pokok penjualan debit dan persediaan barang dagang kredit diisi sesuai dengan biaya yang kita keluarkan ketika penjualan. Ilustrasinya, PW Audio Supply mencatat penjualan 3.800 pada tanggal 4 Mei kepada Sauk Stereo secara kredit sebagai berikut. Asumsikan harga barang dagangan PW Audio Supply 2.400. Contohnya pada 4 Mei, piutang dagang bertambah atau debit 3.800 dan penjualan kredit 3.800. 3.800 diambil dari harga jual. Kemudian harga pokok penjualan debit 2.400 dan kredit persediaan barang dagang 2.400 diambil dari harga barang dagangan PW Audio Supply ketika membeli. Selanjutnya, seperti dalam pembelian, dalam penjualan pun ada potongan. Potongan penjualan ditawarkan kepada pelanggan untuk mempromosikan pembayaran segera atau saldo jatuh tempo. Yang kedua, potongan penjualan adalah akun kontra pendapatan atau punya sisi normal di debit ke pendapatan penjualan. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian ketika kita di perusahaan dagang. Umumnya sama dengan perusahaan jasa. Kemudian ada satu penyesuaian tambahan untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Penyesuaian ini akan melibatkan akun persediaan dan harga pokok penjualan. Berikut adalah contohnya. Misalkan PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar 40.500 euro
dalam persediaan barang dagang. Melalui penghitungan fisik, PW Audio menentukan bahwa persediaan barang dagangan aktualnya pada akhir tahun adalah 40.000 euro. Perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Karena ada selisih antara catatan dengan aktual, maka kita harus membuat catatan tersebut sesuai dengan aktualnya. Maka harga pokok penjualan akan didebit sebesar 500 dan persediaan barang dagang akan dikredit sebesar 500. Berikut adalah contoh dari jurnal penutup dalam perusahaan dagang. Ada beberapa tambahan yang bisa dilihat di situ, seperti cost of goods sold, kemudian sales return and allowance, sales discount, breakout, sales revenue. Nah, itu adalah beberapa akun yang akan muncul dalam perusahaan dagang. Baiklah, sekian penjelasan dari video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.